Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat iman, sehingga kita pun diberi nikmat masuk ke bulan yang sangat suci, yakni bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kepada kita sebuah bulan yang memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita. Bagaimana amal-amalan kita yang tadinya mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an itu pahalanya setiap satu huruf adalah 7 pahala, namun insya Allah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Salam dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, pesan yang datang dari Rabb semesta alam untuk membawa manusia dari dunia kegelapan menuju dunia yang penuh terang benderang dengan dinul Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mengajak kita, memberikan pengetahuan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita masuk pada bulan Ramadan ini, Allah wajibkan berpuasa agar nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan menjadi insan-insan yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan amal-amal istimewa. Salah satunya adalah qiyamul lail atau salat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri atau menegakkan qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena pengharapan ingin diampuni segala dosa-dosanya dan ingin berharap pahalanya berbanyak atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka semuanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 17 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu
berada nanti di akhirat nanti, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana ada taman-taman surganya, ada air yang mengalir, ada sumber mata air yang mengalir, baik itu yang bentuknya madu, susu dan sebagainya. Akhidina ma atahum rabbuhum, maka mereka akan mengambil apa saja yang Rabb mereka berikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka ketika di dunia tersebut termasuk orang-orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan dulu ketika dia di dunia, mereka ketika malam harinya itu tidurnya sangat sedikit. Maka di sini ada garis besarnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang nanti akan masuk surga adalah orang-orang yang mau qiyamul lail, mau bangun tidur pada malam hari untuk menegakkan sholat sunnah nafilah. Masyarul muslimin rahimakumullah, jadi sholat malam ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan di hadis tadi katakan, man qama Ramadan, barang siapa seorang hamba yang bangun pada malam hari, pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan, imanan, karena dasar iman, wahtisaban, dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang terdahulu insya Allah akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali manfaat dari tegaknya ketika kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Ada beberapa manfaat atau faidah ketika kita menjadi insan yang mau menegakkan qiyamul lail. Yang pertama, salah satunya adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa ati'ut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil lail, dan salatlah malam, wan nasu, ketika manusia itu niyamun, tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kemudian faedah yang kedua adalah menaikkan derajat kita di surga nanti. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada beberapa ruangan, kamar-kamar. Surah zuhuruha min butuniha, yang kamar itu terlihat luarnya dari dalamnya. Wa butuniha min zuhuriha, yang luar juga terlihat dari dalamnya. Faqama a'rabiyun, maka ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, faqal, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa jannah itu ya Rasulullah, ruangan-ruangan yang ada di surga itu untuk siapa ya wahai Rasulullah? Qal, apa kata Rasulullah SAW? Liman atabal kalam, yaitu bagi orang yang paling lembut perkataannya, bagi orang yang lembut ucapannya, wa at'amat ta'am, dan orang yang suka memberi makan, wa adamas siyam, dan orang yang suka mendawamkan berpuasa, wa shalla lillah, dan orang yang bersolat hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, bil laili, di malam hari, wan nasu niyam, dan ketika itu manusia yang lainnya tengah tidur. Kemudian faedah yang ketiga adalah sholat malam adalah sebuah kebiasaan orang-orang yang solih dan sebagai penghapus dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum, hendaklah kalian itu bi qiyamil lail, menegakkan qiyamul lail. Fa innahu, karena qiyamul lail itu da'bus sholihin, adalah sebuah kebiasaan atau rutinitas yang dikerjakan oleh orang-orang yang solih ketika itu. Qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan sholat malam juga adalah sebuah cara atau metode untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa makfaratu lis-sayyi'at, dan sebagai penghapus, penutup terhadap keburukan-keburukan. Wa manhatun lil ism, dan sebagai penghapus dosa. Kemudian yang keempat, faedah dari qiyamul lail adalah qiyamul lail adalah sebuah ibadah atau sholat yang paling utama. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdul sholah, seutama-utamanya sholat, ba'da sholati faridah, setelah sholat 5 waktu, qiyamul lail, adalah qiyamul lail. Jadi ketika orang
yang bangun pada malam hari mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala karena ridho Allah Subhanahu wa taala lillah, tidak karena selainnya, maka insya Allah ibadahnya tersebut akan menjadi ibadah yang paling utama setelah ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada manusia. Kemudian yang kelima, keutamanya adalah sebagai penentu derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama," barang siapa yang sholat bi asyin ayatin, dengan 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang-orang yang tidak pernah lalai. Wa man qama bi mi'atin ayatin, maka barang siapa yang dia sholat malam dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfin ayatin, maka barang siapa yang qiyamul lailnya membaca 1000 ayat, kutiba minal mungqontorin, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang-orang mungqontorin, yaitu orang-orang yang sholatnya itu membaca ayat sampai 12.000 ayat. Kemudian terakhir, masyarakat muslimin, faedah yang terakhir, sholat qiyamul lail adalah mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan di hadapan manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya kewibawaan, kehormatan seorang mukmin, qiyamuhu bil lail, adalah terdapat pada qiyamul lailnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka dengan kita melihat manfaat dan faidah yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang mau qiyamul lail di bulan Ramadan, diampuni dosanya, akan dijauhkan dari nerakanya, dan dihapuskan keburukan-keburukannya. Maka masyarakat muslimin, pada bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, marilah kita manfaatkan. Jangan sampai kita sia-siakan, karena ketika kita menyia-nyiakan bulan Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Semoga dengan kita diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan, kita bisa bangun malam, menjalankan sholat tarawih, witir, dan jikalau bisa, kita melaksanakan tahajud di malam hari. Fa insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan kita insyaallah nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari yang sedikit ini bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.